Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Saat kelompok melanjutkan perjalanan, Li Qiye akhirnya tertarik ketika mereka berhasil mencapai dinding batu. Dia terkekeh dan berkata, agak menarik. Teman, kamu boleh pergi sekarang. Dia memukul Kui sebelum melompat turun. Gadis kedua itu segera menyusul. Kui tidak keberatan dan pergi sendiri, menghilang ke pegunungan. Li Qiye mengalihkan fokusnya ke arah dinding, begitu pula dengan kedua gadis itu. Letaknya di daerah punggung gunung ini. Di bawah ini ada serangkaian tepi yang menonjol, tampak melingkari dinding. Gadis-gadis itu menyita waktu mereka dan tidak memperhatikan apapun. Ini hanyalah tebing biasa. Itu memiliki lubang dan celah dengan bebatuan yang terisi dan ada potongan yang menonjol, jelas bukan permukaan yang rata. Warnanya abu-abu biasa, dekorasi tanaman merambat dan rumput liar. Bagian yang aneh adalah keberadaan Li Qiye, memperlakukannya sebagai keindahan alam yang indah. Gadis-gadis itu tidak mengerti sama sekali. Dia melompat ke tepi tebing dan menyentuh permukaan kasar. Dia lembut seperti yang dia lakukan pada kekasih. Gadis-gadis itu juga melompat dan berdiri di bagian yang menonjol bersamanya. Kesempurnaan seperti itu bisa dianggap sebagai asal-usulnya. Dia berkata dengan emosi. Gadis-gadis itu gagal melihat kesempurnaan di tebing biasa ini. Mereka telah melihat terlalu banyak hal seperti itu di dunia luar. Mereka menyentuh permukaannya dan mendapati permukaannya cukup kasar hingga menusuk kulit mereka. Jadi kenapa ini sempurna? Bingning bertanya karena penasaran, tidak mampu melihat misteri di tempat ini. Perhatikan baik-baik. Jari Li Qiye sedikit menyentuh dinding dengan ritme dan keteraturan yang aneh. Meletus. Dindingnya lebih mirip danau dengan ombak yang beriak. Apa yang dilihat kedua gadis itu menjadi berbeda, bukan lagi bayangan mereka sendiri. Bingning melihat hamparan luas dan ledakan yang menandakan dimulainya alam semesta. Ia datang dengan cepat namun juga pergi dengan tergesa-gesa. Semuanya hanya sementara dan menghilang sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas. Penglihatan Simo juga hanya bertahan sepersekian detik. Dia melihat pedang dewa yang berisi rahasia surga. Sayangnya, dia tidak meliriknya untuk kedua kalinya. Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat ke dinding batu lagi. Masih sama seperti dulu, kasar dan biasa saja. Ilusi adalah asumsi logistiknya, namun intuisi memberitahu Bingning bahwa pemandangan yang dia lihat sebelumnya adalah nyata. Apa yang telah terjadi? Dia bertanya dengan heran. Kamu sedang melihat tulang Dao. Li Qiye merasa geli melihat reaksi mereka. Ah, tulang Dao, tembok ini. Kedua gadis itu menjadi terbelalak. Memang, dia tersenyum. Bingning sangat mempengaruhi. Dia pernah mendengar cerita tentang tulang Dao sebelumnya. Biasanya, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Yang besar adalah baskom air. Tapi tembok ini, atau lebih tepatnya tebing, sangat besar. Mungkinkah tulang Dao sebesar ini nyata? Itu terlalu besar. Dia mengundang. Itulah mengapa tidak ada yang bisa diambil. Asal-usulnya kuno dan menggemparkan dunia, jauh lebih berharga daripada kitab suci Dao. Li Qiye mengungkapkan. Gadis kedua itu merasa sulit untuk tetap tenang. Bingning meniru Li Qiye dan juga menyentuh dinding dengan satu jari. Namun hasilnya tidak sesuai harapannya. Mengapa saya tidak dapat membuat gambar yang sama lagi? Dia bertanya-tanya. Jika semua orang bisa menciptakan asal-usulnya, maka itu tidak akan dianggap misterius atau mendalam, bukan? Dia tersenyum, ini membutuhkan kekuatan nenek moyang atau keberadaan serupa lainnya. Anda saat ini tidak dapat melakukannya, kecuali Anda dilahirkan dengan hati yang abadi. Apakah ini memungkinkan seseorang mempelajari Dao? Simo memiliki pengetahuan yang terbatas tetapi dia pernah mendengar cerita tentang pemahaman Dao menggunakan tulang Dao. Itu mungkin, didasarkan pada bakat luar biasa, hati Dao yang pantang menyerah, visi yang hebat, dan kecerdasan yang sempurna. Li Qiye menjawab, hanya tulang Dao biasa saja sudah sulit, apalagi yang ini. Dengan itu, dia duduk dan mulai bermeditasi dengan mata tertutup. Kedua gadis itu melakukan hal yang sama, ingin belajar karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Keheningan gagal, hanya suara angin dan udara mengalir yang terdengar. Bahkan nafas mereka menjadi teredam.
Seiring berjalannya waktu, Simo tidak dapat merasakan apapun meskipun telah berusaha bermeditasi dengan sungguh-sungguh. Mungkin tulang Dao ini menolaknya. Bingning bernasib lebih baik, sepertinya memuat sesuatu namun kehilangan kendali. Dia mencoba berulang kali tetapi tidak berhasil seolah-olah dia masih jauh dari mencapai tingkat pemahaman tulang Dao. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyerah, sadar bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipaksakan. Kesempatan belajar ini saja sudah menjadi puncak barunya. Sebaliknya, Li Qiye tampak tertidur, diam seperti patung, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatiannya saat ini. Mari kita perhatikan baik-baik. Bingning menghela napas pelan. Keduanya berdiri teguh dan berusaha untuk tidak mengganggu Li Qiye. Detik demi detik, lalu menit, jam, dia masih tidak bergerak. Gemerisik tiba-tiba menyela kesunyian. Bingning langsung meningkatkan kewaspadaannya. Seseorang di sini. Dia melesat ke samping Li Qiye, menyadari bahwa penyimpangan Qi dapat terjadi jika dia diganggu selama penyebarannya. Simo mendekat untuk melindunginya meskipun budidayanya sedikit. Benar saja, sekelompok orang mendekat dari pengasingan. Semuanya kuat, beberapa lelaki tua memiliki aura dewa sejati. Sword Sovereign. Simo mengenali pemimpin muda itu dengan kecewa, para leluhur juga. Dia menarik napas dalam-dalam saat memburuk setelah melihat anggota kelompok lainnya. Simo tidak akan begitu takut jika ada Li Qiye karena dia bisa memikul langit yang runtuh. Namun, masalah berbahaya karena gangguannya. Dia tidak hanya mencerminkan dirinya sendiri tetapi juga untuknya. Penyimpangan Qi bisa mengakibatkan kematian. Dia menoleh dan berdoa agar dia kembali. Siap-siap, Bingning berkata pelan dengan ekspresi serius. Simo menggenggam tangan dan mengambil keputusan. Dia bergeser ke depan Li Qiye, tidak bisa melihatnya mati tanpa melakukan apapun. Kelompok Sword Sovereign awalnya menunggangi binatang buas. Mereka memiliki pengetahuan tentang kota sehingga mereka menemukan tempat ini. Namun, binatang buas mereka tidak berani masuk sehingga mereka harus berjalan kaki. Mereka berhati-hati, tidak ingin memprovokasi binatang kuat manapun di pegunungan berbahaya ini, bahkan mengabaikan telur. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat ketiganya di sini. Mata Sword Sovereign muncul setelah melihat Li Qiye sambil bersinar, menunjukkan ketidaksukaannya yang kuat. Apakah itu juniornya? Seorang lelaki tua dari belakangnya keluar dan bertanya. Senjatanya adalah pedang raksasa yang bahannya tidak diketahui. Dia terlihat cukup berotot untuk menggunakan senjata berat jenis ini. Meskipun dia tidak memancarkan aura yang kuat, cincin yang beredar di sekelilingnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang Ascender. Dewa Pedang Soliter, Simo memintanya setelah melihat wajahnya. Yun Tian, Bingning juga terkejut, tidak menyangka akan datangnya leluhur tingkat tinggi dari Makam Pedang. Ini adalah dewa sejati tingkat 9, jauh lebih unggul dari Winchester Matron. Selain itu, dia fokus pada pedang Dao sepanjang hidupnya dan telah mencapai tingkat yang luar biasa, atau begitulah kata orang. Oleh karena itu, rumor mengatakan bahwa dia tidak perlu menggunakan lebih dari 3 tebasan dalam hidupnya. Spekulasi bermula dengan cepat, bahwa dengan pedangnya Dao, dia bisa melawan yang abadi yang baru. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa mempelajari hukum inti dari Sword Sein, atau dia bisa mewarisi Dao pedang tertinggi ini. Saya ingin melihat Undan secepatnya. Matanya menjadi mempesona karena kegembiraan. Pria itu terpesona dengan pedang. Dia tidak suka menantang orang lain hanya untuk berduel, hanya adu pedang. Dia berhenti memedulikan masalah makam pedang, namun penguasaan tentang kecepatan tak terkalahkan Li Qiye. Ini cukup menariknya untuk membuatnya keluar. Tentu saja, hal ini berperan dalam tujuan kelautan. Karena sipir itu benar-benar dikalahkan, dia percaya bahwa di luar Eternals, hanya seseorang seperti Solitari yang bisa melawan Li Qiye. Dia tahu bantuan bahwa dia tidak memenuhi persyaratan untuk meminta Dewa Pedang, jadi dia hanya fokus untuk menggambarkan pedang Dao Li Qiye yang tiada taranya. Soliter tidak datang ke sini untuk menyelesaikan ketidakmampuan pribadi seorang junior. Dia hanya ingin mengadakan kompetisi pedang Dao. Li Qiye, ini adalah nenek moyang kita yang tidak ada duanya dari Sword Grave. Dia ingin melihat undian cepatmu yang tak terkalahkan. Sword Sovereign tekanan bagian terakhir. Sayangnya, Li Qiye tidak bereaksi. Bangsawan muda kita tidak tertarik saat ini. Bingning menolak, berharap bisa mengulur lebih banyak waktu.
Dia tidak ingin mereka menyadari bahwa dia sedang bermeditasi. Sombong sekali, Dewa Pedang kita adalah Ascender tingkat 9. Pedang penguasa merengut. Tidak ada yang perlu ditakutkan, bangsawan muda kita dengan mudah menjatuhkan level 8 sebelumnya. Bingning suasananya keren. Dia ingin menumbuhkan suasana penghinaan, sehingga mereka akan menganggap kelambanan Li Qiye tidak hormat dan cemoohan. Kenyataannya, hal ini hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Li Qiye selalu memejamkan mata dan mengabaikan kerumunan. Oleh karena itu, Sword Sovereign tidak menyangka dia sedang dalam proses meditasi. Sayangnya, dia tidak bisa memberikan respon karena pria itu benar-benar mengalahkan Winchester Matron tanpa kesulitan apapun. Sepertinya Anda ingin menutupi pengadilan bela diri Vermilion sepenuhnya dan bergabung dengan panji penjahat ini. Orang lain dengan tegas dingin. Kelompok lain telah tiba. Pembicaranya adalah Coiling Dragon yang nobel dan dia datang bersama lebih dari 100 pria tua. Mayoritas adalah nenek moyang sistemnya, terutama Dewa Sejati dan bahkan Ascender. Coiling Dragon yang nobel, itu urusan kami. Kalau mau ikut campur, sebaiknya bereskan dulu kekacauanmu sendiri, terutama urusan Primun yang lalu. Bersihkan pantat Anda terlebih dahulu sebelum memperingatkan orang lain. Dia tidak menerima wajah apapun. Gelarnya sebagai Dewi Bela Diri tidaklah kosong. Ketika dia memutuskan untuk berusaha keras, dia bersikeras galak dan tidak mempengaruhi siapapun. Kamu, ini bukan hanya sebuah tujuan baginya tetapi juga bagi sistemnya, tidak hanya Primun. Banyak leluhur yang menyorotkannya dengan marah tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sejarah Primun memang tidak menarik. Lama tidak bertemu, Nona Wu. Seorang lelaki tua menyadari Coiling Dragon sedang keluh, jadi dia keluar. Cahaya terang mulai menyebar seperti udara mengalir ke seluruh area. Dia memiliki banyak tangan, masing-masing jauh lebih unggul daripada milik Coiling Dragon dan mengandung daya ledak yang menghancurkan. Kata, lama tidak bertemu, Raja. Bingning dengan tenang mengangguk sebagai salam. Raja bersenjata segudang. Simo segera memikirkan seseorang dan harus menutup mulut, menahan diri agar tidak berteriak. Memang benar, ini adalah peserta hosting yang menyerang Insane Court saat itu. Dia datang khusus untuk Li Qiye. Dia tidak menerima kekalahannya saat itu, berpikir bahwa ini masalah tempat dan waktu. Jika Li Qiye tidak memiliki kendali atas sumber dao itu, mereka tidak akan mengalami kerugian begitu saja. Dia baru saja selesai memulihkan diri dan mendapat kabar bahwa Li Qiye berada di Moniai Vault. Pria itu tidak setuju melakukan perjalanan jauh untuk datang dan menyelesaikan masalah. Dia percaya bahwa kemenangan mungkin terjadi selama Li Qiye tidak memiliki sumber dao untuk membantu. Bagaimanapun, kekuatan seorang Ascender tidak bisa dihilangkan. Dia melirik ke arah Li Qiye sebelum kembali menatap Bingning, Nona Wu, jangan lupa, keadilan dan kejahatan tidak akan pernah hidup berdampingan. Anda adalah penerus Vermilion dan harus mempertahankan pendirian Anda. Apakah keadilan dan kejahatan? Dia menjawab, Raja, jangan lupa bahwa perjanjian saat itu ditandatangani oleh semua sistem yang berpartisipasi, mengakui legitimasi pengadilan gila, jadi retorika Anda salah. Apakah kamu mengingkari kata-katamu? Tentu saja tidak. Bersenjata segudang resolusi, saya tidak menyangkal keabsahan perjanjian, tapi kita harus waspada, jangan tertipu oleh orang lain. Saya menerima niat Anda dengan baik, tetapi Anda tidak perlu khawatir dengan pilihan saya. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Dia berkata dengan datar. Coiling Dragon dan Sword Sovereign tidak dapat terhenti karena Bingning juga merupakan bagian dari aliansi. Dengan kata lain, dia memenuhi syarat untuk berbicara dengan raja pada level yang sama, tidak seperti mereka. Lebih banyak orang telah tiba pada saat ini. Banyak leluhur yang mengetahui Moniai Vault dengan cukup baik untuk mencapai tempat ini setelah turun dari binatang buas mereka. Mereka ingin menguji peruntungan dan mencari telur karena menurut rumor penjelasan menemukan biannya di sini. Mereka segera menyadari kebuntuan ini dan menjadi tertarik, mengamati dari jauh. Perkelahian, mungkin. Para ahli melihat banyak leluhur dari Coiling Dragon System sehingga mereka berbicara dengan tenang. Semua orang tahu bahwa bangsawan muda naga melingkar dan penguasa pedang tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Tercapainya kepastian hanya masalah waktu, sehingga kehadiran nenek moyang ini menegaskan dimulainya pertempuran yang tak terelakkan.
Bersenjata segudang tentu saja tidak senang dengan nada agresif Bingning. Dia merengut, "Nona Wu, Anda sudah keterlaluan di sini. Raja memiliki status yang sama dengan Winchester dan tingkat kekuatan mereka kemungkinan besar serupa. Oleh karena itu, Bingning menunjukkan rasa tidak hormat terhadap seniornya. Raja, aku sudah berpikir sangat masuk akal. Jika tidak, saya akan mendorong Anda untuk membayar hutang Anda kepada saya." Dia terus maju. Meskipun dia tidak terlalu eksplisit, nada intimidasinya terlihat jelas. Ekspresi bertangan segudang berubah. Dia memang berhutang padanya setelah menjadi tahanan di pengadilan gila. Li Qiye ingin membunuh mereka tetapi dengan bantuan leluhur cerah dan pil pembunuh, Li Qiye memutuskan untuk menyandera Wu Bingning. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa semua leluhur ini berhutang budi padanya. Ditambah lagi, tidaklah menyenangkan bagi orang-orang untuk mengetahui bahwa pria dewasa seperti mereka meninggalkan seorang gadis untuk dijadikan sandera. Oleh karena itu, dia tidak ingin memikirkan topik ini atau topik itu akan menjadi bahan tertawaan sistem. "Baik sekali," bersenjata segudang menjawab. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, tapi kamu tidak akan bisa menghentikan masalah ini." "Terima kasih, Raja," dia menjawab dengan jelas. Raja mundur ke belakang, masih menatap Li Qiye. Meskipun dia menyerah untuk mengejar masalah Bingning, dia masih akan bermanuver melawan Li Qiye ketika ada kesempatan. Saat percakapan terhenti, sebuah kilatan cahaya mengarah langsung ke tenggorokan Li Qiye. Simo tidak bisa bereaksi tepat waktu, tidak seperti Bingning yang menggunakan pedangnya untuk menghentikan tusukannya, mengakibatkan percikan api berceceran di mana-mana. Penyergap itu menunjukkan dirinya, putra mahkota iblis pedang. Para penonton semakin terkejut. Simo, sebaliknya, menjadi terintimidasi. Dia mencoba memblokir lebih jauh lagi di hadapan Li Qiye. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan seseorang pada level ini, jadi dia bersiap untuk menggunakan tubuhnya sebagai perisai. "Dewi bela diri, tidak ada yang bisa menghentikanku mencapai targetku," dia menyatakan. "Benarkah?" Bingning menjawab sebelum menghilang dari pandangan. Putra mahkota adalah ahli penyergapan sehingga teknik sembunyi-sembunyinya sempurna. Namun, dia gagal. Suara membaik. Sinar tak dipertandingkan ditujukan langsung ke dada. Berdengung. Putra mahkota juga menghilang tetapi terpaksa kembali ke tempat terbuka karena dorongan lain mengenai tempat dia bersembunyi. Dia bergidik dan menggunakan teknik yang sama. Sayangnya, rumusnya berulang. Mati. Karena tidak bisa sembunyi-sembunyi, dia memutuskan untuk membiarkan kebijakan mengutuk bebas, mengamankan seluruh wilayah. Bingning tidak ditemukan di sekitar serangannya. Dalam sepersekian detik ini, kilatan pedang yang dingin muncul tepat di depan tenggorokannya. Dia menebak dan fokus pada serangan daripada bertahan. Sayangnya, pedang itu menghilang lagi. Hal ini berulang beberapa kali sebelum sang pangeran diserang secara sembarangan. Lukanya tajam dalam posisi yang tidak fatal, tapi ini masih merupakan pukulan besar bagi moralnya. Dia muncul lagi di samping Li Qiye setelah pertukaran berhasil. "Sangat cepat," seorang ahli berkomentar. "Tidak hanya cepat, kemampuan sembunyi-sembunyinya juga sempurna," kata salah satu leluhur. "Rumput yang menyembunyikan dunia." Ekspresi sang pangeran menjadi tidak sedap dipandang, termunculnya dia. Dia selalu bangga dengan teknik penyergapannya. Hal ini memungkinkan dia untuk membunuh musuh yang lebih kuat. Dia telah mendengar cerita tentang rumput yang tembus pandang tetapi tidak memedulikannya, bahkan berspekulasi hina. Dalam pikiran, menggunakan item eksternal untuk sembunyi-sembunyi bukanlah masalah besar, hingga hari ini. Dalam hal ini, dia belum tentu lebih kuat darinya. Tapi dengan rumputnya, dia jelas memiliki keuntungan dalam pertarungan akal-akalan. "Putra mahkota, kamu bukan satu-satunya yang ahli dalam teknik penyergapan di Myriad. Kami semua tidak cukup peduli." Dia menyerang secara verbal, tetap setia pada gelarnya. "Rumputnya luar biasa." Salah satu leluhurnya. Semua orang tahu bahwa Vermilion terkenal dengan seni bela diri yang tiada taranya, apalagi penerusnya. Namun, hal ini membuat orang-orang melupakan harta karunnya dan kemampuan membunuhnya. Hanya saja dia memilih untuk tidak menggunakannya jika memungkinkan. "Tidak buruk," sang pangeran berkata, "Dewi bela diri, aku tidak sendirian di sini, pria Li itu tidak akan bisa melarikan diri hari ini." Dengan itu, kelompok lain muncul dengan niat membunuh. Pemimpinnya adalah leluhur yang memegang pedang yang bersinar dengan cahaya berdarah.
Orang samar-samar bisa mendengar bau darah dari pertarungan seolah-olah pedang ini telah memakan banyak korban di masa lalu. Dewa sejati penaih pedang dan begitu banyak leluhur dari sistem Heavenstart. Para penonton mencatat dengan ketakutan. Nama dewa sejati tingkat 8 ini adalah Chen Baojiang, gelarnya, penaih pedang. Pria ganas ini membantai banyak musuh di masa mudanya, tidak kecuali klan dan keluarga mereka. Musuh-musuhnya darah yang jatuh menodai bilah pedang dan roh mereka yang marah tetap tinggal di sana, itulah gelarnya. Banyak orang ingin membunuh untuk membalas dendam tetapi dia berasal dari Heavenstart, sebuah sistem yang kuat. Yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Kedatangannya hari ini berarti sistemnya sudah habis. Apakah ini hanya kebetulan? Seseorang yang datang, Coiling Dragon, Swordgrave, dan Heavenstart semuanya sejalan dengan nenek moyang mereka. Semua orang merasa bahwa ini adalah serangan terencana terhadap Li Qiye. Saya mendengar Tuan Mudamu telah memberikan perintah, bawakan kepala Li Qiye untuk mendapatkan hadiah yang besar. Seorang ahli yang berpengetahuan diam-diam mengungkapkan. Jadi begitu, orang-orang langsung mengerti. Tak heran mengapa banyak sekali nenek moyang yang datang. Jadi Tuan Mudamu telah memberikan hadiah untuk kepala Li Qiye. Ini bukan lagi tentang keluhan pribadi. Penonton menghela nafas panjang melihat banyaknya nenek moyang di seberang sana. Salah satu ahli berkata, mereka ingin dia mati karena dia tidak memberikan rasa hormat kepada Tuan Mudamu. Bahkan Heavenstart mencoba menjilat beberapa bantuan. Tuan Mudamu memang bergengsi, pengaruh klannya adalah masalah besar. Kata leluhur lainnya dengan sentimental. Sistem Coiling Dragon dan Swordgrave memang kuat namun tidak sehebat dulu. Pemimpin dinasti saat ini adalah dinasti berlengan 8 dan makam pedang bukan lagi milik klan Ling. Singkatnya, mereka berada pada jalur yang menurun. Namun hal ini tidak terjadi pada Heavenstart. Para pemimpin masih merupakan keturunan dari nenek moyang mereka. Mereka memiliki versi lengkap dari hukum prestasi dan Grand Dao, lebih unggul dari dua sistem lainnya dalam aspek ini. Selain itu, nenek moyang mereka juga mencapai tingkat kerajaan, menurut rumor yang beredar. Sistem ketiga ini adalah sistem pertama yang menjawab panggilan Tuan Mudamu, dan berusaha liciknya tenaga untuk membunuh Li Qiye. Orang dapat melihat betapa mereka sangat memikirkan Tuan Muda. Karena statusnya, hanya sedikit yang berani menantangnya, apalagi tidak memberikan wajah seperti Li Qiye. Li Qiye tidak hanya tidak menunjukkan rasa hormat kepada muda tuan, tapi dia juga menghina klanmu. Keberanian ini patut diacungi jempol. Pria Li Qiye itu sangat kuat, sangat berani. Nenek moyang yang lain memuji. Dewi bela diri, nenek moyang kita ada di sini. Putra mahkota iblis Sabre mengancam. Dia tetap tenang dan dingin, jadi apa? Putra mahkota melanjutkan rasa haus darah yang meningkat, Dewi bela diri, melawan dunia demi penjahat, apakah itu cocok? Saya tidak membutuhkan orang luar untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Dia menjawab, hindari melakukan kesalahan ini. Li Qiye kuat, tapi tidak ada hal baik yang akan terjadi jika melawan Tuan Mudamu. Coiling Dragon yang Nobel bergabung. Aku sudah melihat banyak anjing sepertimu. Bingning menyela, ketika saya setuju untuk bergabung dengan sekutu, saya siap menghadapi kematian, jadi menurut Anda saya akan takut pada Tuan Mudamu ini. Mu mungkin kuat tapi tetap saja tidak lebih dari sebuah klan. Begitu banyak nenek moyang dari dunia kita yang tidak peduli dengan mereka. Pernyataan ini menggugah hati para pendengarnya, terutama yang takut terhadapmu. Semua orang takut pada Tuan Mudamu bukan karena kekuatan pribadinya. Namun setelah direnungkan lebih lanjut, muncul kejadian tersebut bahwa nenek moyang mereka juga kuat dan anggun. Faktanya, beberapa nenek-nenek moyang mereka tidak lebih lemah dari nenek-nenek moyangmu. Misalnya, pedang suci. Sayangnya, keturunan mereka tidak bekerja keras dan menyerah di hadapan keperkasaanmu. Wajah Coiling Dragon memerah, tidak bisa berkata-kata. Mereka adalah 3 bangsawan muda dan duo pedang-pedang. Namun, mereka memilih untuk tunduk pada Tuan Mudamu. Hal ini bukan karena kurangnya rasa percaya diri atau kelemahan, hanya saja mereka kurang memiliki keberanian seperti Bingning. Apa yang dia cari? Dewa Pedang Soliter mengabaikan pertengkaran itu dan hanya memperhatikan Li Qiye sepanjang waktu. Pedang fanatik ini tidak mempedulikan orang lain dan hanya memperhatikan Li Qiye, potensi lawannya. Sebagai dewa sejati tingkat 9, dia cukup jeli untuk mengetahui bahwa Li Qiye telah memasuki konservasi.
Kegaduhan itu disela oleh komentarnya. Semua orang menoleh dan akhirnya menyadari keanehannya, Li Qiye sedang duduk di sana seperti patung. Dia sedang bermeditasi. Mereka segera menyadarinya. Beberapa waktu lalu, mereka menganggap dia sombong dan tidak mau berbicara dengan orang lain karena gayanya melawan Winchester Matron. Kedua gadis itu menjadi khawatir. Bingning berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang agar orang lain tidak bisa membaca emosinya. Sayangnya, Simo tidak berpengalaman dan menjadi pucat. Semua orang tahu dari ekspresi bahwa Li Qiye sedang bermeditasi. Ada yang aneh dengan tebing ini. Soliter mengabaikannya dan berbalik ke arah tebing, mampu merasakan sesuatu karena kekuatan dan penglihatannya. Tidak ada yang peduli dengan tebing ini sebelumnya karena tebing ini terlihat biasa saja. Beberapa menggunakan langit mereka tetapi tidak ada yang muncul. Soliter akhirnya mengaktifkan surganya. Itu tampak seperti permata raksasa yang memancarkan cahaya jernih. Cahaya jatuh ke atas tebing dan sedikit resonansi dimulai, tebing itu sedikit bersinar. Tentu saja, ini jauh dari riak yang diciptakan oleh Li Qiye sebelumnya. Bersenjata segudang dan penai pedang ikut bersenang-senang. Mereka mulai membedah tebing tersebut. Di antara nenek moyang yang hadir, Soliter adalah yang terkuat. Lebih penting lagi, dia hanya peduli pada Grand Dao jadi ini memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih baik. Bersenjata segudang dan penai pedang tahu bahwa mereka bukanlah tandingan. Meski begitu, mereka masih memperhatikan sesuatu yang aneh. Itu adalah tulang Dao. Setelah sekian lama, Solitari berkata dengan heran. Jika bukan karena Li Qiye, dia tidak akan memperhatikan tebing ini. Sekarang, dia yakin itu adalah tulang Dao. Dewa Pedang, apakah kamu yakin? Bersenjata segudang dan penai pedang tidak mempercayainya. Sebagai dewa sejati tingkat 8, mereka tidak melihat tanda-tanda bahwa itu adalah tulang yang sama sekali. Meskipun mereka skeptis, mereka cukup menghormati pemahaman Dao Solitari untuk mempercayainya. Soliter tidak repot-repot menjawab keduanya dan terus memelihara tebing, saya tidak mengerti. Dua orang lainnya menerima kurang rasa hormat dengan tenang. Penyendiri terkenal sombong dan non-sosial. Semua penonton mencoba melihat ke arah tebing. Nenek moyang memfokuskan mata mereka tetapi gagal menguraikan apapun. Saat ini, tebing tersebut menjadi pusat perhatian. Begitu banyak leluhur yang melebarkan matanya untuk melihat beberapa petunjuk. Ditawarkan tulang Dao sebesar itu. Itu tidak mungkin. Beberapa tetap skeptis. Tulang Dao memang ada di kota Koinbis, tetapi ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Namun hal di depan ini sangat besar. Bagaimana bisa ada makhluk sebesar itu di dunia ini? Meskipun demikian, Dewa Pedang Soliter bersikap positif dan mereka tidak punya alasan untuk menyatakan sebaliknya. Mungkin hanya satu. Setelah beberapa saat, baik Blade Reaper maupun Myriad Armat memberikan pendapat mereka, masih terkagum-kagum dengan ukuran tulangnya. Mereka tidak akan terkejut jika ini adalah tulang Dao terbesar yang pernah ada. Saya tidak bisa melihatnya. Keduanya tidak punya pilihan selain menyerah, sadar bahwa mereka bukan tandingan Solitari dalam pemahaman Dao. Soliter sendiri gagal memahami apapun tetapi tidak ingin menyerah. Adakah yang lebih baik dari ini? Orang-orang berhenti ragu dan memikirkan hal lain. Salah satu leluhur suaminya, menurut mitos, penjelasan kaisar sejati hanya menemukan satu yang seukuran telapak tangan, dan ini membuatnya menjadi luar biasa. Jika seseorang dapat memahami hal ini, bukankah orang tersebut akan menjadi tak terpecahkan selamanya? Kemungkinan ini membuat mereka mengeluarkan air liur karena nafsu. Tentu saja menginginkan dan menerima adalah dua hal yang berbeda. Wu Bingning awalnya khawatir, tetapi penyesatan ini membuatnya menghela nafas lega. Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama. Bangsawan muda naga melingkar dan penguasa pedang bergerak maju karena kecewa. Hal yang paling tidak diinginkan terjadi adalah keterbukaan. Li Qiye, kami akan mati bersamamu hari ini. Coiling Dragon berteriak, apakah kamu berani atau tidak? Tantangan yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Mereka tahu bahwa dia tidak bisa bertarung saat ini karena sedang tenggelam dalam meditasi. Itu juga merupakan momen terlemahnya dan peluang terbaik bagi musuh-musuhnya. Pemutusan secara paksa akan mengakibatkan penyimpangan Qi atau lebih buruk lagi, kematian. Tantangan ini hanyalah sebuah alasan. Mereka ingin melenyapkannya di sini dan saat ini. Sedangkan para leluhur, mereka hanya mengawasi tanpa henti para pemuda.
Generasi sebelumnya tidak ingin melakukan hal seperti ini, namun mereka juga tidak akan menghentikan para pemuda untuk melakukan hal tersebut. Jika kamu ingin menantang bangsawan muda kita, pilihlah waktu dan lokasi. Kita akan ada di sana. Sword Sovereign tersenyum, mengapa tidak sekarang daripada memilih tanggal lain? Menurutku, ini juga merupakan tempat yang bagus untuk bertarung. Hitunglah aku. Putra mahkota iblis Sabre tersenyum dingin. Beberapa orang tentu saja meremehkan metode tercela dari ketiganya. Namun, seperti kata pepatah, tidak ada waktu yang lebih baik untuk menyerang daripada saat musuh sedang sakit. Ini adalah momen paling rentan bagi Li Qiye. Akan sangat bodoh jika menunggu. Pengecut tercela. Dia memelototi mereka dan mencibir, di luar kota Koinbis, hanya satu tebasan dari bangsawan muda kami yang membuat kalian semua takut untuk melarikan diri. Pengingatnya akan pelanggaran sebelumnya tentu saja membuat mereka kesal. Wajah mereka menjadi merah dan jelek, rasa malu perlahan berubah menjadi kemarahan. Dewi bela diri, kamu bukan lagi anggota keadilan setelah berkonspirasi dengan penjahat itu dan juga tidak akan lolos dari kematian. Sword Sovereign memasang ekspresi tegas dan menyatakan, katakan apa yang kamu mau. Dia tidak menyetujui reputasinya ternoda dan dicemooh. Jika kamu ingin menantang bangsawan muda kita, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Penonton terkesan melihat dia bersedia melawan mereka bertiga. Itulah mengapa dia menjadi penerus pengadilan bela diri Vermilion. Salah satu penonton mencatat, Coiling Dragon juga sangat marah, Dewi bela diri, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, bisakah kamu melawan kami semua? Dia masih kesal karena mereka bertiga tidak bisa membunuh penakluk. Ketenaran pria itu melambung tinggi di atas mereka setelahnya, itu hanyalah kegagalan demi kegagalan dalam beberapa hari terakhir. Kini, tantangan dari Bingning ini semakin menurunkan gengsi mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di puncak generasi muda, namun mereka tidak mendapatkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Hari ini, jika mereka tidak mengalahkan Wu Bingning, mereka akan sangat terkejut untuk tetap berada di Myriad Lineage. Coba dan lihat. Dia tetap angkuh dan menatap ketiganya. Baiklah, kita akan melihat seni bela diri terbaikmu. Putra mahkota tersenyum. Dia tidak peduli dengan reputasi dan peringkatnya, tidak seperti dua orang lainnya. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertarung dengan 3 lawan 1. Baiklah, Sword Sovereign juga menyerah pada saat ini. Memperbaiki, dia perlahan menghunus pedangnya. Kilatannya yang mengerikan menghalangi orang untuk melihatnya. Menurutku, kenapa tidak? Coiling Dragon berkata, jika kamu ingin dikuburkan bersama penjahat itu, kami akan memuaskanmu. Ledakan. 8 tangan memegang 8 harta karun, memancarkan kekuatan besar. Berdengung. Putra mahkota juga telah menyiapkan pedangnya. Itu memancarkan energi jahat yang mengerikan yang akhirnya menelan penggunanya, cukup untuk membuat banyak orang bergidik. Bingning tidak berani meremehkan mereka dan mengesampingkan pedangnya, dan memilih tombak sebagai gantinya. Coiling Dragon memulai pertempuran dengan menggunakan harta segel karunia. Itu tidak menyerangnya secara langsung melainkan melayang di atasnya, menuangkan sinar hukum Grand Dao pada dirinya sendiri untuk perlindungan. Sword Sovereign juga memanggil banyak pedang dewa. Mereka berputar di sekelilingnya dan membentuk penghalang pertahanan. Putra mahkota memilih untuk mengandalkan sembunyi-sembunyi dan menghilang dari pandangan. Mereka telah merasakan teknik penyergapannya sebelumnya dan mengambil posisi bertahan. Siap-siap, dia tidak membuang waktu sebelum menghilang. Yang ketiga membuka cakrawala mereka tetapi masih gagal. Ledakan, sebuah tombak menusuk ruang kosong dan memaksa putra mahkota untuk menunjukkan dirinya. Dia membalas dengan belati dan melepaskan banyak tebasan. Memaksa putra mahkota keluar di tempat terbuka juga mengungkap lokasinya, jadi Coiling Dragon dan Sword Sovereign segera menyerang. Yang pertama melepaskan 8 harta karun dari berbagai arah untuk menghancurkan daerah tersebut, tidak memberi kesempatan untuk lari. Pedang yang terakhir bernyanyi dan berkumpul menjadi tebasan tiada taraf, penuh dengan pedang Dao. Itu terletak di kepalanya. Mereka bertiga tidak memberikan kesempatan untuk membalas, memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal. Sayangnya, harta karun Coiling Dragon tidak bisa menyegel pergerakan Bingning. Dia masih menghilang setelah serangan yang gagal. Dia memamerkan teknik sembunyi-sembunyinya sendiri, mungkin lebih unggul dari putra mahkota, daripada hanya mengandalkan rumput penyembunyi dunia. Suara membaik. Dalam sekejap mata berikutnya,
sinar putih mengarah langsung ke jantung kendali. Memperbaiki, dinding pedang diaktifkan, benar-benar tidak bisa ditembus. Hal ini memungkinkan dia untuk dikurung, bukannya menangkis. Memperbaiki, tombaknya berhasil menembus dinding pedang dan menghantamkan pisau, mengakibatkan benturan yang memekakkan telinga. Darah-darah akhirnya muncul. Meskipun dia gagal menembusnya, tombaknya masih mengenai punggungnya, meninggalkan luka yang dalam. Bunuh dia sekarang. Dua lainnya melakukan konstruksi dan menggunakan teknik terbaik mereka lagi. Sayangnya, mereka tidak punya cara untuk menghentikan teknik sembunyi-sembunyinya. Yang ketiganya menjadi waspada. Penyergapan berikutnya datang langsung ke tenggorokan Coiling Dragon. Sayangnya, upaya gabungan dari ketiganya memaksanya mundur. Tidak ada keraguan bahwa kekuatannya sendiri tidak bisa menandingi ketiganya, tapi rumput penyembunyi dunia sungguh luar biasa. Yang ketiganya tidak bisa menangkapnya sama sekali. Dia lebih unggul dari penakluk dalam hal ini. Dia hanya bisa bertahan alih-alih memiliki kebebasan bergerak yang cukup untuk membalas. Rumputnya sungguh menakjubkan, kata salah satu penonton. Semua orang dapat melihat bahwa tanpa harta karun ini, dia tidak akan mampu menjadi lebih baik dari penakluk. Ketiganya tidak mempekerjakan Li Qiye dalam menghentikan rumput, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan gerakan bebas di ruang angkasa? Namun demikian, satu-satunya hal yang dia capai sejauh ini adalah meninggalkan luka sepele di tubuh mereka. Kerusakan sebenarnya terjadi pada harga diri mereka. Mata Coiling Dragon muncul pada Li Qiye. Dia segera mendapat ide dan memberi isyarat pada dua lainnya. Tahan dia. Dia mengabaikan penyergapannya dan melesat Li Qiye dengan kecepatan kilat. Dia mengangkat pagoda harta karun dan menghancurkannya. Ledakan. Sebuah tombak secara alami datang untuk menghentikan pagoda yang masuk. Sekarang, dua orang lainnya memanfaatkan hal ini. Satu pedang iblis membawa gelombang energi tajam yang gila. Pedang itu mengumpulkan banyak sekali hukum yang terjalin menjadi sebuah pedang yang kuat, mengarah ke sekitar. Bahkan matahari pun pucat dibandingkan sebelum hembusan cahaya ini. Dia memutar tombaknya dan menciptakan gelombang yang mengepul, meliputi serangan dan perlindungan. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi mereka secara langsung. Jika dia menghilang, tebasan itu akan membunuh Li Qiye di belakangnya. Bam! Teknik tombak menghentikan pedang dan pedang yang masuk, tapi dia terhuyung mundur karena gaungnya mengalir di darah. Menghadapi mereka satu demi satu adalah mungkin, tapi keduanya benar-benar membuat suasananya. Kelompok itu akhirnya mengepung Wu Bingning karena dia terpaksa tinggal di dekat Li Qiye dan Simo. Mereka menggunakan Li Qiye untuk menghentikan Bingning memanfaatkan rumputnya. Melindungi Li Qiye berarti demikian. Dia tidak bisa meninggalkan daerah itu. Dewi bela diri, belum terlambat untuk menyerah atau ini akan menjadi kuburanmu. Coiling Dragon terancam. Bingning menampilkan nada mengejek, begitukah? Coba langkah ini dulu, baru bicara. Berdengung, tombaknya bersinar menjadi dan tembus cahaya. Dia melemparkannya ke udara dengan kecepatan melebihi kilat. Akibatnya waktu terasa melambat. Lautan busur petir muncul. Leo muncul dengan cakar yang tajam dan cukup lincah untuk merobek struktur spasial, tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Ledakan. Di saat yang sama, dua sosok lagi juga muncul, nampaknya abadi. Dia tidak berhenti di situ karena ini adalah tiga gerakan yang dirangkai menjadi satu rangkaian. Leo adalah yang pertama, lalu kedua sosok itu, tetapi karena kecepatannya, mereka sepertinya keluar pada saat yang bersamaan. Kekuatan besar ini menghancurkan Dao dan berbagai zaman. Segalanya tampak rapuh seperti kertas. Lightning Leo menuruni gunung. Tunggu, jangan, ini tiga variasi berturut-turut. Salah satu leluhur bereaksi dengan berteriak. Semua orang tersentak dan bergidik setelah mendengar ini. 12 variasi marsial leluhur adalah hukum prestasi tertinggi Vermilion. Itu adalah teknik terbaiknya, benar-benar tak terhentikan. Hanya satu variasi yang hampir tidak ada duanya, tetapi dia menampilkan tiga variasi berturut-turut. Kerumunan melihat pemandangan yang luar biasa, area spasial di dekat tombaknya hancur seperti kaca. Afinitas duniawi telah terlampaui, semuanya melambat. Tidak, mereka sebenarnya sedang kekurangan waktu. Mungkin ini adalah efek ilusi, tapi perasaannya sangat aneh. Tiga variasi yang dimulai dengan Lightning Leo cukup mengancam. Ketiganya bisa merasakan bahaya dan menjadi khawatir.
Putra mahkota adalah orang pertama yang membalas, satu tebasan membelah langit. Dia mencuri kecerahan dunia dan memadatkan semua yang ada di pedangnya sebelum disembunyikan ke depan tanpa ragu-ragu. Dalam pikirannya, menyerang adalah pertahanan terbaik, karena tidak ada pertahanan dari mereka yang bisa menghentikan serangan yang masuk. Oleh karena itu, dia memilih untuk menggunakan tebasan terbaiknya dan mengarahkannya ke tombaknya. Ledakan. Kekacauan pun terjadi, bintang-bintang kehilangan kecemerlangannya. Dunia menjadi gelap setelah ledakan ini. Hutan pedang. Penguasa berubah menjadi wilayah pedang yang tak terbatas. Bila yang tak terhitung jumlahnya menjadi benteng tertinggi, kebal terhadap serangan. Harta yang setara dengan surga. Coiling Dragon yang ketakutan memanggil semua hartanya sebelum menggunakan serangan terkuatnya. Yang ini menyerang dan bertahan. Harta karunnya meletus seperti matahari. Ledakan. Kedua pihak tidak dapat melakukan tindakan cepat, harus mengandalkan kekuatan kasar dan ketekunan untuk pertukaran ini. Ruang angkasa hancur berkeping-keping dan langit menjadi gelap seolah-olah lumpuh karena kengerian orang banyak. Retakan muncul di seluruh tanah. Bingning tidak bisa menstabilkan dan darah mengalir keluar dari mulut. Dia menjadi telapak tangan, kehilangan kendali atas kakinya. Menggunakan 3 variasi secara bersamaan sangatlah sulit karena mereka telah kehilangan versi lengkapnya. Meskipun ketiganya dia gunakan bersebelahan, mempelajari cara melakukannya bukanlah tugas yang mudah. Dia membayar mahal dan merasakan energinya berputar ke arah berlawanan, hampir menyebabkan ledakan. Tetap hidup dan menenangkan gelombang ini sungguh menakjubkan. Namun demikian, dia membutuhkan bantuan tombaknya hanya untuk berdiri. 3 lainnya tidak jauh lebih baik. Merembes darah keluar, setetes demi setetes. Bahu Coiling Dragon mengalami tusukan yang parah, pada dasarnya memberdayakan lengan itu. Senjata Sword Sovereign direbut kembali, dia sendiri penuh dengan luka. Yang paling sedikit rusak adalah putra mahkota karena tombak itu hanya mematahkan beberapa tulangnya. Keunggulannya menjadi jelas sejak ia mengembangkan versi lengkap hukum nenek moyang. Oleh karena itu, budidayanya mungkin tidak menjamin 2 lainnya, kekuatan pertahanannya tentu lebih baik. Jika serangannya terfokus hanya pada salah satu dari mereka, orang itu pasti akan mati. Sayangnya, kekuasaannya berhasil pada 3 sasaran dan mengakibatkan melemahnya. Suasana menjadi serius, semua orang menarik napas dalam-dalam saat menonton adegan ini. Mereka akhirnya melihat kekuatan dari 12 variasi, sungguh menakutkan. Dia bisa menghadapi siapapun di generasi muda dengan combo ini. Faktanya, itu pasti akan menjadi pembunuhan. Suara membaik. Putra mahkota iblis Sabre melakukannya lagi. Sebagai seorang pembunuh, dia tahu kapan harus menyerang. Tidak diragukan lagi, ini adalah kesempatan terbaik. Dia tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Pedang itu berubah menjadi sebuah tebasan yang mengarah langsung ke Li Qiye, ingin memenggalnya. Bingning terkejut dan mengangkat tombaknya. Sayangnya, kelelahan membuatnya tidak bisa menghentikan pedangnya. Memperbaiki, tombaknya terlepas dari tangan. Semua orang pasti tahu bahwa Li Qiye sudah mati kali ini. Dalam sekejap mata, Simo tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan tebasannya, dan harus menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Dia tahu dia sudah selesai tetapi keberanian membuatnya berdiri di depannya. Sementara itu, Bingning memejamkan mata, tidak ingin menonton. Ledakan. Segalanya seakan berhenti selama sepersekian detik. Ketika Simo sadar kembali, dia menemukan bahwa dia masih hidup dan tidak sakit. Bahkan setetes darah pun tidak menetes. Bingning juga membuka matanya untuk memastikan masalah. Orang-orang melihat pedang putra mahkota dihentikan dengan 2 jari tanpa kesulitan apapun. Terlebih lagi, dia tidak bisa menariknya kembali dan menjadi ngeri. Orang yang menghentikan pedangnya jelas adalah Li Qiye. Memperbaiki, dia meninju dan pedang itu pecah. Pangeran tidak dapat mempercayainya. Ini adalah pedang dewa namun rasanya seperti tahu di hadapan Li Qiye. Gadis bodoh. Li Qiye berdiri dan menamparkan kepala Simo sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian membantu Bingning yang hampir pingsan dan memberinya pil, gadis kecil, kamu tidak mengerti aku sama sekali. Bagaimana beberapa semut bisa melakukan sesuatu terhadap naga yang sedang tidur? Dia membiarkan duduk dan membantu memulihkannya. Setelah selesai, dia menatap yang ketiga. Dapat dipahami bahwa mereka menjadi pucat karena ketakutan dan mulai mundur ke belakang. Mereka masih sangat takut dengan quick draw-nya yang luar biasa cepat.
Apa yang kamu inginkan? Coiling Dragon berteriak, terdengar jauh lebih lemah dari sebelumnya meskipun volumenya keras. Kalian bertiga pantas mati. Li Qiye menyatakannya dengan nyaring seolah itu adalah kebenaran. Nenek-nenek moyang sistem kita ada di sini, mereka tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu lakukan, teriak sang pangeran. Tapi dia tiba-tiba berhenti bicara. Pedang kilatan muncul dan membekukan segalanya. Setelah sekian lama, akhirnya terdengar suara dentingan pedang yang terlepas dari sarungnya dan waktu mengalir kembali. Li Qiye telah mengambil pedang Simo dari punggungnya. Hanya saja kecepatannya luar biasa. Orang-orang melihat kilatan cahaya terlebih dahulu sebelum gangguan. Berdebar, berdebar, berdebar. Kepala Coiling Dragon, Sabre Devil, dan Sword Sovereign jatuh ke tanah. Engah, mengucur dari leher mereka seperti banjir yang menghancurkan daratan. Mereka masih bisa melihat tubuh mereka terjatuh ke tanah, ingin berteriak tapi tidak ada satupun suara yang keluar. Para penonton teringat akan kejadian mengerikan ini. Bajingan kecil, para ahli dari Swordgrave melolong. Bagaimana mereka bisa bertahan terhadap pembunuhan Master Sekte mereka? Sistem ketiga tersebut membuat para dewa tertinggi marah dan bersiap untuk berjanji. Beberapa ratus orang melompat ke langit dan melepaskan harta mereka ke arah Li Qiye. Ledakan. Senjata-senjata ini mengambil alih dunia. Aura mengerikan datang seperti badai. Memperbaiki. Tebasan lain yang melampaui waktu muncul, tidak terlihat oleh kepadatan. Buk, buk, buk. Satu demi satu kepala mulai beredar guling di tanah, mengucur dari leher bagai pelangi, saling bersilangan dan akhirnya berpuncak pada hujan optimis. Mereka ingin membunuh Li Qiye tetapi saat pedangnya lepas dari sarungnya, hasilnya sudah jelas, tidak ada yang bisa menghentikan tebasannya. Anggota dari sistem ketiga ini, jangan berpikir untuk melarikan diri. Matanya beralih ke leluhur yang tersisa. Dari beberapa ratus darah ahli tiga sistem yang dipenggal mulai mengalir dan membanjiri indera. Para ahli di sini berpengalaman, tetapi bahkan dewa sejati saat ini pun gemetar setelah menyaksikan tebasan terakhir. Pemuda ketiga itu sebenarnya adalah kaisar sejati palsu, namun upaya gabungan mereka tidak dapat menghentikan satu gerakan pun. Perasaan teror ini juga mempengaruhi Myriad Armet dan Blade Reaper. Kata-katanya tadi masih terngiang-ngiang di telinga semua orang, bukan sebagai ancaman melainkan sebagai ancaman. Ascenders merasakan tekanan yang sama. Mereka siap menghadapi musuh terberat sehingga mereka mengeluarkan senjata dan mempertahankan pertahanan. Tentu saja, kemarahan juga membuat mereka tegang. Li Qiye baru saja membunuh ketua sekte, penerus, dan beberapa ratus ahli mereka di depan mata mereka. Hal ini menunjukkan penghinaan terhadap sistem mereka, menantang otoritas mereka, dan menyatakan perang. Li Qiye, kamu telah melewati batas. Bersenjata segudang menyimpan banyak harta. Hukum mereka dicurahkan, untuk melindunginya seperti tembok dewa. Li Qiye berbalik dan menjawab, terus kenapa? Tidak ada yang akan pergi hari ini. Penonton netral tersentak. Ini adalah awal dari perceraian. Ingin membunuh semua leluhur di sini. Kerugiannya tidak nyata, sehingga menimbulkan perseteruan yang tidak dapat didamaikan, hingga kehancuran salah satu pihak. Mereka merasa hanya orang-orang yang bersekongkol dengan Li Qiye yang mampu melakukan hal ini. Itu sesuai dengan gayanya. 3 sistem kami memiliki master yang tak terhitung jumlahnya. Teriak segudang senjata. Entah itu kata-kata yang berbunga-bunga atau meningkatkan semangat mereka, Myriad Armet harus tetap kuat atau sistemnya akan kehilangan rasa hormat. Bayangkan saja, satu sistem ditindas oleh satu orang. Bagaimana mereka bisa mempertahankan otoritas dan menimbulkan rasa takut setelahnya? Bagaimana sekte lain di Coiling Dragon System bisa tetap tunduk pada dinasti mereka? Hanya sekelompok pecundang. Aku menyelamatkan nyawamu saat di Insane Court namun kamu berani mengibaskan ekormu lagi di hadapanku. Sepertinya kamu tidak akan menganggapku serius sampai kepalamu tertunduk. Li Qiye menyela dengan segudang senjata. Pengungkapan ini membuat ekspresi Myriad Armet menjadi canggung dan jelek. Penonton menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini juga. Sebelumnya, organisasi tersebut tidak mengumumkan kemenangannya tetapi dari berbagai bocoran, semua orang berasumsi bahwa ini sukses. Artinya kebohongan tersebut telah berbohong kepada semua orang dengan tidak menyangkal fakta demi menjaga reputasi dan wajah mereka. Saat ini, orang-orang menyadari bahwa aliansi tersebut telah kalah dari Li Qiye di masa lalu sehingga mereka sangat terkejut.
Celana saja kenapa orang ini begitu mendominasi. Dia telah mengalahkan orang-orang tua ini. Li Qiye, jangan sombong. Ini bukan menyiapkanmu dan kamu tidak memiliki sumber dao. Kami akan melihat berapa lama Anda bisa bertindak seperti ini. Blade Reaper ikut bergabung karena Myriad Armad tidak bisa berkata-kata. Lebih dari cukup untuk menghancurkan sistemmu yang ketiga. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Kerumunan saling memandang. Bahkan seorang kaisar sejati pun tidak akan membuat pernyataan ini, tetapi Li Qiye tidak memiliki keraguan untuk melakukannya. Semuanya, apakah kamu mendengarnya? Pekerjaan ini tidak akan mengubah caranya. Kita harus bekerja sama demi keadilan hari ini. Bersenjata segudang akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak pada leluhur, jika kita tidak bisa membunuh, segudang tidak akan pernah melihat siang hari lagi. Lakukanlah agar aku tidak perlu mengejarmu satu demi satu. Hanya 3 hingga 5 gerakan saja sudah cukup. Li Qiye berkata dengan datar. Semua leluhur dengan kilatannya. Kelompok yang terdiri dari 3 sistem dan pakar lainnya memiliki lebih dari 1000 anggota, dan hampir 10 ascender. Terlebih lagi, Dewa Pedang Soliter adalah seseorang yang benar-benar bisa melawan kaisar sejati. Baiklah, tidak perlu berdebat dengan penjahat ini, ayo kita bunuh dia. Pedang Penai meraung. Dia dan Myriad Armad memiliki pemahaman yang tersirat, menyadari bahwa mereka sendiri tidak dapat menangani Li Qiye sama sekali. Bekerja sama dan menggunakan gerakan terbaik mereka. Mungkin ada secercah harapan dalam hal ini. Aku akan melawanmu terlebih dahulu. Soliter tiba-tiba menantang sambil melihat ke arah Li Qiye tanpa menambahkan mata. Dia membuat kata paling sedikit dari awal hingga akhir. Dia telah menonton sepanjang waktu sejak tebasan Li Qiye, penuh dengan kegembiraan. Dea Pedang, kita harus pergi bersama. Bersenjata segudang berkata dengan tergesa-gesa. Di antara mereka, Solitari adalah yang terkuat. Mereka mengira sebagai kekuatan tempur utama mereka, percaya bahwa dia bisa menghentikan penarikan cepat Li Qiye. Tapi sekarang, pertarungan 1 lawan 1 antara keduanya tidak akan menguntungkan mereka. Saya tidak peduli dengan bisnis Anda. Lakukan sesukamu, bahkan makam pedang tidak ada pendeknya denganku. Soliter bahkan tidak setuju dengan kematian Sword Sovereign atau permintaan aliansi. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran saya adalah pedang Dao. Dia menjadi sangat gembira setelah menyaksikan Li Qiye beraksi dan hanya ingin menguji kemampuannya. Kemenangan atau kekalahan tidaklah penting. Dewa Pedang, Blade Reaper juga mencobanya. Jangan ganggu aku. Soliter dengan dingin berkata, jangan salahkan pedangku karena tidak kenal ampun jika kamu memilih untuk mengganggu duelku. Dia tidak bisa lebih jelas lagi dengan niatnya, tidak peduli dengan sistemnya sendiri. Hanya pedang yang bisa menarik perhatiannya. Blade Reaper dan Myriad Armad tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka mundur bersama dan mencoba membuat rencana lain. Saya tidak mengharapkan ini. Seorang penonton menjadi terkejut. Soliter adalah nenek moyang terkuat dari Swordgrave. Saat ini, ketua sekte mereka yang baru saja dibunuh namun dia tidak memiliki niat untuk membalas dendam. Keberadaan nenek moyang seperti ini memang agak konyol. Itulah mengapa gelarnya adalah Solitari. Nenek moyang yang berbeda sebenarnya mengharapkan hal ini, tentu saja, dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Pedang daunnya sangat kuat, bersenjata segudang dan penai pedang bukanlah tandingannya. Sayang sekali dia tidak memiliki akses ke Dao Pedang Sword Sein, atau dia sudah menjadi seorang abadi sejak lama. Ia dilahirkan untuk Dao Pedang, seorang jenius sejati. Satu-satunya hal yang menghambatnya adalah mempelajari hukum yang dangkal sejak awal. Jika dia memulai dengan warisan nyata, dia mungkin berada di level yang sama dengan Dracoform Martial God. Kata-kata tidak dapat terdengar di area ini karena penonton tidak dapat berkata apa-apa. Beberapa ahli berdoa untuk kemenangan Solitari melawan Li Qiye. Para pemuda tidak tahu banyak tentang pengguna pedang ini, tetapi para guru dan leluhur yang lebih tua sangat mengagumi Dao Pedang. Penyendiri tidak akan peduli dengan dewa sejati tingkat 9, bahkan mereka yang hampir menjadi seorang abadi. Kecintaannya pada pedang membuatnya hanya berlatih Dao Pedang, membangun fondasi yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dewa sejati lainnya meskipun telah dilatih dalam hukum nenek moyang. Sangat cepat, Solitari berkata dengan sungguh-sungguh, saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, Anda akan menjadi musuh yang layak.
Tidak ada nada antagonisme dalam nadanya, hanya tantangan sederhana. Li Qiye menatapnya dan berkata, dao pedangmu baik-baik saja dalam tingkat kecanggihan hingga kemudahan, mencapai samadhi dengan dao ini. Beberapa orang terkejut setelah komentar ini. Dapat dikatakan bahwa jika berbicara secara tegas tentang pedang dao, tidak ada seorang pun di segudang yang tahu lebih banyak darinya. Tapi sekarang, Li Qiye mengatakan bahwa itu hanya baik-baik saja. Sebuah pernyataan yang sangat tidak masuk akal dan angkuh. Meski begitu, Solitari perlahan melepaskan ikatan pedang berat di punggungnya dan memegangnya dengan satu tangan. Dia tidak memancarkan energi pedang yang dahsyat, tapi dia sendiri tampak seperti pedang bersarung, tak tergoyahkan seperti gunung Tai. Kecepatan bukanlah keahlianku, tapi setelah menyaksikan tebasanmu tadi, aku sangat gembira. Tolong, lakukan tindakanmu untuk menentukan yang lebih baik di antara kita berdua. Kata penyendiri. Li Qiye bukanlah musuhnya, hanya musuh yang layak. Quick Draw juga bukan keahlianku. Li Qiye mendengus. Kerumunan menjadi ternganga, beberapa bahkan terdengar terengah-engah. Semua orang telah melihatnya, ketika pedang keluar, kepala akan jatuh, tidak ada hal lain di dunia ini yang dapat menandinginya. Ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan, namun Li Qiye hanya mengatakan itu bukan keahliannya. Jika ini benar, itu akan sangat menakutkan. Keahlian aslinya akan sangat mengerikan. Mata Soliter membuka, ingin melihat beberapa petunjuk tetapi tidak dapat menemukan apapun. Bolehkah saya bertanya apa keahlian terbaik Anda? Tanya sendirian. Membunuh, itu saja. Li Qiye berkata dengan bebas. Entah kenapa, orang bisa mencium bau darah dan menjadi ngeri. Memperbaiki. Soliter akhirnya menghunus pedangnya, dengan sangat perlahan dan khusyuk. Namun, tidak ada satupun gerakan indah yang diperlukan. Dengan ekspresi serius, dia meminta, tolong lihat gambar cepatmu. Kesederhanaan dan kekuatan dari pengguna pedang berat. Li Qiye berkata sambil melihat pedang yang berat itu. Pedang ini tanpa hiasan, hanya alat untuk membunuh. Agak membosankan jika aku menggunakan quick draw melawan pedang beratmu. Mari kita menyelesaikannya dengan gaya yang berat juga. Li Qiye sambil tersenyum kecewa. Gaya pedang yang berat. Mata Soliter berbinar, diliputi kegembiraan. Gaya quick draw saja sudah membuatnya tak bisa dipercaya. Setelah bertahun-tahun berlatih, daonya menjadi sederhana, menghasilkan gaya yang berat. Setiap teknik tidak lagi membutuhkan variasi, hanya bobot dan tenaga. Dia tidak pernah peduli pada musuh yang kuat, hanya lawan yang ahli dalam pedang. Sayangnya, mereka adalah jenis yang langka. Jadi sekarang, ketika Li Qiye ingin melakukan kontes ini dengan gaya beratnya sendiri, Solitari menjadi bersemangat sebagai master dao ini. Li Qiye berkata, saya akan menunjukkan kepada Anda bentuk pedang yang paling sebenarnya. Oleh karena itu, tubuhnya mulai bersinar dengan sangat ringan dan mulai melayang. Memperbaiki. Pedang nyanyian bisa didengar, tapi tidak ada yang terlihat. Tubuhnya sendiri adalah bilahnya saat ini. Menakjubkan. Penyendiri tidak bisa tidak memuji bahkan sebelum musuh bergerak, itu memang pedang. Memperbaiki. Pedang berat digenggam tanpa menunjukkan keriuhan dan cahaya yang besar. Dalam sepersekian detik ini, ia tampak hidup. Lebih penting lagi, dia juga menjadi pedang yang terhunus. Ia tidak memiliki ketajaman, hanya beban yang tak terhitung yang dapat menghancurkan lanskap. Orang tidak bisa membedakan antara dia dan substrat karena keduanya telah menyatu menjadi satu. Dia mulai melayang dan berdiri tepat di depan Li Qiye. Saya siap, kata penyendiri dengan tenang sambil menyatu dengan pedang. Tiba-tiba, pedang raksasa muncul di atas. Itu cukup besar untuk sebuah galaksi melayang di sekitarnya. Hanya satu tebasan saja yang bisa membagi dunia menjadi dua bagian. Hukum dan teknik yang pantas tidak ada artinya jika dibandingkan, sama rapuhnya dengan cabang kering. Pedang apa itu? Orang-orang melihat ke langit. Seseorang tidak dapat melihatnya sepenuhnya tanpa mengandalkan pemandangan indah mereka. Ini mungkin keterlaluan. Li Qiye tertawa kecil dan mengangkat tangannya. Ukuran pedang itu mengecil, menjadi cukup besar untuk jatuh ke dalam genggamannya. Itu memancarkan kilau perunggu, sederhana dan kuno. Itu juga membawa beban yang sangat besar. Pedang ini dibandingkan dengan milik Solitari sepertinya seimbang. Pedang ada di dalam hati. Seorang diri menghela napas dan berkata, apa namanya? Perunggu. Li Qiye menjawab sebelum tes mendalamnya sekali. Perunggu.
Soliter kembali nama yang biasa namun mudah diingat ini. Semua orang berasumsi bahwa nama ini akan memiliki nama yang bagus sehingga mereka lengah. Mari kita mulai. Dimulai sendirian. Kamu duluan, jadi orang tidak akan bilang aku tidak memberi kesempatan. Li Qiye tersenyum. Baik sekali. Kesendirian tidak membuang waktu. Matanya menjadi cemerlang seperti dua matahari, memancarkan cahaya yang mampu membakar segalanya. Kesendirian menjadi berbeda, megah dan tak terjangkau seperti puncak dunia. Berat badannya tak terhitung dan tak tergoyahkan. Berdengung, pengangkatan yang mempengaruhi ruang di sekelilingnya seolah-olah menarik seluruh area. Hanya satu jentikan saja yang bisa terpanjang di dunia. Orang-orang merasa sulit bahwa dewa sejati tingkat 9 ini akan memulai dengan variasi yang begitu sederhana, hanya mengangkat pedang ke atas tanpa persiapan atau gerakan yang sulit. Gaya bebas ini tidak layak untuk direnungkan, sama hambarnya dengan udara. Saya mulai. Soliter mengucapkan setiap kata dengan jelas, membawa tarikan yang sama dengan tebasannya. Suara membaik. Tebasan vertikal langsung terjadi. Faktanya, menyebutnya sebagai garis miring mungkin tidak akurat. Dia mengangkat kapal lalu membiarkannya jatuh sambil mempertahankan cengkeramannya, tidak ada gerakan peretasan. Keduanya berjauhan meski berada di ketinggian yang sama. Pedang raksasa ini tidak akan menyentuh Li Qiye. Itu lebih terlihat seperti seorang anak kecil yang bermain dengan pedang berat, memberi isyarat sebelum pertarungan sebenarnya. Karena popularitasnya, penonton siap untuk gerakan mencolok yang mengandung dao mendalam dan teknik yang tidak dapat dipahami. Namun, bahkan anak berusia 3 tahun pun bisa mengangkat pedang dan menjatuhkannya. Kekecewaan itu tidak berlangsung lama, disebabkan oleh suara gemuruh. Ruang di bawah pedang mulai pecah seolah-olah itu adalah pecahan kaca besar. Kekuatan mengerikan ini mengumpulkan beban dunia pada pedang. Terlebih lagi, itu berada di bawah kendalinya karena hanya ruang di bawahnya yang mempengaruhi. Itu menunjukkan penguasaannya atas pedangnya. Misalnya, seseorang mungkin bisa mengangkat pedang seberat 100 pon, tapi hanya itu. Sebaliknya, Soliter mampu mengangkat pedang seberat 200 pon dengan cukup presisi seolah-olah itu adalah tangannya sendiri tanpa beban apapun. Kecepatannya sangat lambat seperti seekor semut, namun teknik ini tidak bisa dihindari karena dia mengarahkannya langsung ke Li Qiye. Itu tidak ada hubungannya dengan luar angkasa. Apalagi jika Li Qiye berada jauh, pada dasarnya itu sudah berada tepat di atas kepalanya. Para penonton juga merasakan tekanan yang menghancurkan ini, membayangkan seolah-olah mereka adalah Li Qiye. Orang-orang yang kecewa sebelumnya menjadi ketakutan. Beberapa bahkan tergeletak. Orang-orang mulai berkeringat, menikmati kenikmatan solitari. Dia pasti bisa mengalahkan dewa sejati manapun sebelum level abadi. Dia membuktikan dirinya sebagai Raja Pedang setelah menampilkan jurus ini. Bagus sekali. Li Qiye tersenyum sebelum membalas dengan cara yang sederhana. Dia mengangkat lengan, mengangkat tangan dan pisau. Aliran yang sempurna tanpa ada gerakan yang sia-sia. Waktu seperti berhenti pada saat ini. Orang-orang tidak dapat mengetahui secara pasti berat pedang perunggu ini, hanya saja pedang itu membawa gravitasi 10.000 dunia. Sama seperti Soliter sebelumnya, Li Qiye mengangkatnya tanpa kesulitan apapun. Terlebih lagi, gambaran yang membeku berarti dimanapun pedang itu berhenti, tidak ada yang bisa menembusnya karena itu adalah keberadaan yang paling tebal dan terberat dari semuanya. Tebasan Soliter tidak kecuali. Kedua jurus itu akhirnya dimulai. Tentu saja, pedang fisiknya tidak benar-benar menyentuh karena jarak di antara mereka, tapi semua batasan spasial tidak ada artinya pada saat ini. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, dentingan antara dua pedang tidak ada. Hanya dentuman keras seperti dua benda berat yang bergetar. Bayangkan dampak pertama dari dua planet keras. Mereka tidak langsung roboh atau mengalami kerusakan, hanya mengirimkan gelombang kejut. Ini melukai orang dan membuat mereka muntah darah. Yang lebih lemah langsung berubah menjadi darah. Ini hanyalah dampak buruk yang tidak bisa dihindari, tidak ditujukan pada siapapun secara khusus, namun dapat merugikan tuan di lingkungan tersebut. Yang tidak terjatuh, terhenti karena kekuatan serangan yang sangat besar. Orang-orang belum bisa menentukan pemenangnya. Pedang Li Qiye membekukan segalanya sementara pedang Solitari berhenti di sana, tidak mampu bergerak maju. Intuisi memberitahu para leluhur bahwa Li Qiye lebih unggul.
Soliter langsung mundur, memakai ekspresi yang sesuai untuk pengaturan paling serius dalam hidupnya. Giliran saya, Li Qiye tersenyum dan menusukkan pedang perunggunya ke depan. Penarikan cepatnya didokumentasikan dengan baik karena tidak dapat dipahami pada saat ini. Namun, penonton kecewa karena dorongannya tidak cepat. Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya dengan kata cepat. Seorang praktisi baru dapat mendorong lebih cepat daripada serangan khusus dari Li Qiye ini. Dia hanya mengikuti arus dan mengincar tenggorokan Solitari. Seseorang akan diterima jika berpikir bahwa teknik ini agak malas. Semua ini langsung berubah pada detik berikutnya. Dorongan yang biasa-biasa saja dan santai mencakup beban terbesar dalam kenyataan. Bersambung.